Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Alhamdulillah kita bersyukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihah. Pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu, mensyukuri hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun negara kita Indonesia yang ke-78 ya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semuanya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, konsep Islam mengajarkan kita beradab, termasuk beradab kepada tanah air ya. Sering kita dengar bukan hadis sebenarnya, tapi masyhur ya, hubbul watan minal iman ya. Isinya baik, pembelaan kita, cinta kita kepada tanah air itu bagian daripada iman. Bagaimana konsep itu bisa diterapkan oleh kita? Alhamdulillah ada Mbak Ulan, Mbak Mutia, jadi berani ya, sendiri ngeri ya Mbak Mutia ya. Ada siapa ini? Berapa bisa ya? Siapa namanya? Nggak mau itu? Kok nggak cukup di kardus? Oh Mbak Ulan di kardus tuh masih ada? Iya kan? Sama Mbak Dea. Ini Mbak Desa kalau udah datang ikut. Mbak Yuli malu kalau lulus atau gimana? Susah ya. Bahasa Arab lagi ya, translate pula nanti. Kemudian yang ikhwani lengkap, ini pemuda Icar. Nah, Abah sebagai kepala suku. Nah, suku paling sepuh nih. Alhamdulillah Habib Jepri tereliminasi ke sukuannya, ketuaannya apa ketuanya. Ya. Boleh ya, berilah tanggung jawabnya abahnya, ya tanggung jawab. Nah, urusan nyawa kalau masuk laut kan. Ya. Hadirin Allah, syukur ya kita tinggal mengisi dan menikmati hasil dari perjuangan para ulama dan para pahlawan yang mengorbankan ya, apa saja itu, harta ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ya. Ya kan?
Ternyata berjuang itu dengan duit, gitu. Harta, baru dengan jiwa. Tidak mungkin itu bisa punya harta kalau modelnya Ibnu Kasur, iya kan? Generasi Ibnu Kasur. Tidak produktif, ya. Alhamdulillah ini waktunya Mbak Mutia produktif ya. Udah yang merencanakan besok belanja apa, gupek gitu. Masa apa gitu. Mbak Mutia dia punya anak 20, ya beginilah kalau 20 kira-kira. Ya, Birisdo 25 nih. Jeffrey udah punya 3 kan. Ya kan lumayan. Iya, nambah pasti nambah. Iya. Mbak Dea dulu pengen dari dulunya tuh pengen seperti ini. Covid ya kan, ya susah. Mbak Ula juga udah 1 tahun yang lalu kan Covid masih ya. Baik, mudah-mudahan nanti Mbak Nisa datang mau bergabung ya. Terus ada Mbak siapa itu? Satunya ini kebawa sama Mbak Nisa apa mau apa enggak? Mbak siapa etik? Hadirin Allah, kita sebelum masuk slide itu kita temukan ya dalam sejarah ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa itu menyerukan apa tadi hubul waton minal iman ya, kita dalami lagi bagaimana beliau memfatwakan ya jihad ya wajib di kalangan para kiai dan santri ya. Ini ungkapan yang kemudian menumbuhkan apa ini? Giroh ya, semangat juang ya. Semangat juang yang mestinya juga semangat itu terus tersambung estafetnya kepada kita sekarang ya. Di antaranya bentuk mensyukuri tasyakuran terhadap nikmat. Siapa yang hafal proklamasi itu? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gimana lebih? Iya. Kalau yang diiringi pembukaan ya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa apa Allah itu? Allah dua-duanya ya? Ya iya. Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur. Di situ kemudian para ulama merumuskan dengan founding father bapak bangsa menyepakati yang awal itu ya atas berkat rahmat Allah di proklamasikannya itu bukan semata-mata kehebatan dari apa pahlawan atau para pejuang, ini juga atas rahmat berkat rahmat Allah. Nah, ini sudah di-share begini grup pondok. Lah kita ini tinggal ngapa? Mbak Dea kita tinggal ngapa ini? Mengisi ya kan? Apa selain itu apa? Mempertahankan. Banyak yang kemudian mengkritik ya politisi pengamat kita kan belum merdeka apa virus ekonomi ya ini ekonomi bohir sama cukong yang atur negara ini cukong donatur
kampanye. Ya. Kita juga belum merdeka berdaulat sumber daya alam, masih banyak dikuasai oleh asing-asing gitu ya. Kan gitu. Banyak hal yang harus terus, jadi Ustaz Adian apa bilang, Bapak ini Muhammad Nasir, apa beliau ibaratnya mendayung atau mengayuh ya. Terus harus dilanjutkan, belum selesai, dayung perahu langsung dapat 3. Ya, bisa beri. Ya kalau biasa aja kan kayak virus itu nggak jadi beban apa-apa virus dia. Mau sehari 3 kali dikongekin biasa aja. Tapi kalau ada ini memang agak beda. Nah kita mengisi bagaimana kemerdekaan ini. Tidak ada di slide, ini tambahan ya. Di antaranya bisa ditulis antum tulis di ini tarik di Microsoft Word atau di PowerPoint itu poin-poinnya. Kalau mau ditulis di HP berisdo sebagai notulen berisdo. Tambahan berisdo. Tulis notulen di WA aja nanti di share. Kajian mensyukuri kemerdekaan HUT ke-78 PPT CA. Mengisinya bagaimana? Yang pertama kita mendidik segenap warga sedini mungkin untuk ya semua ya mencintai tanah air ya. Caranya gimana? Surat Ar-Rahman memberikan kaidah hal jazaul ihsan illa ihsan. Virus juga ada yang berpendapat yang antum dalami itu tasawuf itu sebenarnya juga pengembangan dari ihsan. Ya. Saya dapatin literatur orang yang mau ihsan sebagai puncak tertinggi melalui jalur tasawuf yang mendalam. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Kita didik para santri semua. Kalau antum di masyarakat ya masyarakat diingatkan kembali. Kalau anak-anak di sekolah santri, saudara-saudara adik-adik kita ya yang kuliah nih punya adik, punya sepupu, ponakan, untuk kemudian cinta tanah air. Ya. Tentu berbuat kebaikan, ya kan? Kemudian yang kedua, kita saling rukun ya, sesama anak bangsa. Yang mana kita lihat Abi Arga yang silat apa dengan perguruan lain, yang suku apa dengan suku lain, semuanya batil. Pembunuhan sampai terjadi peperangan ya batil. Yang dibenarkan perang kalau menegakkan la ilaha illallah. Kalau kita harus perang itu perang karena apa? Mempertahankan atau memperjuangkan agama, berjihad. Ya tanah air termasuk ya, tapi bingkainya adalah bingkai menegakkan la ilaha illallah. Karena kita oleh penjajah kemudian dirusak moral akhlak dengan masuknya para penjajah, kita pertahankan, kita usir. Agama memerintahkan untuk menjaga hifdzuddin, ya, menjaga agama. Ya. Ini fungsi agama diantaranya hifdzuddin. Ya. Kita harus menjaga. Ada yang nggak akur Mbak Mutia.
Lampung ya, Lampung. Mbak Dea ini orang apa? Jawa enggak? Jawa apa? Sunda? Jasud. Oh, Lampung Jawa. Kalau Mbak Ulan orang apa? Jawa. Oh. Ada yang berantem? Ada di Lampung Timur ya. Ya namanya mana? Jabung ya? Apa? Pugung ya? Yang mana Bu? Mana rumahnya? Hah? Mana? Sekampung. Loh, marga sekampung. Lurah. Mana rumahnya? Lah rumahmu mana? Pugung. Oh, sekampung yang metro ya? Enggak ada udik-udiknya ya? Oh. Kalau Mbak Deanya mana itu? Sama. Lewatnya yang lewat Tanjung Pinang apa lewat Bayi Jepara? Lewat mana? Lewat mana? Lewat tengah Sukadamai ini. Pugung. Pugung kemana tuh? Pom itu. Arah Jabung. Baik. Iya, baru nanjak tanggul itu turun. Texas. Ya. Birisdo berarti kalau ini melewati rumah Birisdo lurah. Rumahnya apa tuh? Wih. Sherlock Abah Hanza. Ya. Itu fakta ya, perang di situ ya. Ada begal, ada ini perang. Di Lampung Selatan perang ya. Itu perang juga sesama ini. Buat patung ini perang tuh kan di Pemdam itu. Ya. Sebetulnya juga di kampus itu biasa perang juga loh, Bin. Karena Covid aja. Enggak, perang ini, BEM. Bendera AMI PMI itu biasa kan. Dari dulu itu. Wih, mantep. Pas waktu saya kuliah itu ya serius perang. Sampai ada yang kebakar. Bakar ban, bawa bensin, nyamber. Kawan seangkatan. Obong. Nah, AMI. Artinya bagaimana? Mengisi kemerdekaan ini rukun ya, rukun. Apa sih yang bisa mempersatukan ukhuwah apa? Imania. Ada ukhuwah apa saja, Jabri? Ukhuwah watonia. Saudara sebangsa dan setanah air. Kan gitu. Gitu. Ukhuwah watonia, ukhuwah imania, ukhuwah islamia. Ya, ini udah kuliah nilainya A. Multikultural. Oh, ya kan? Kita tetap punya prinsip dalam bersikap dan berkeyakinan ya, keyakinan lalu melahirkan sikap pada wilayah privasi ya komitmen, pada wilayah toleransi ya kita saling tasamu. Inna akramakum indallahi atqakum sebagai prinsip. Tidak ada loh, Islam hadir itu untuk merubah itu. Kasta-kasta itu nggak ada. Orang ningrat, ya, apalagi rakyat jelata, orang bangsawan itu nggak ada dalam Islam. Ketika masuk masjid, siapa yang berhak di saf pertama? Ya yang datang duluan. Apakah dia seorang pejabat atau orang yang bergelar apa ini, kuliahnya tinggi, profesor misalnya? Atau rakyat jelata atau orang biasa sama. Itu gimana ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ? Ya, masuk masjid lepas sepatu sama kan? Sama, nggak ada yang pakai sepatu pakai sendal, lepas sepatu sama. Siapa yang datang duluan boleh. Hanya di masjid kan yang terjadi begitu? Ya.
Apakah itu terjadi di luar masjid? Tidak. Antum datang Abi Jabri ke acara apapun di sekolah apa di masyarakat, itu terjadi pembedaan kelas. Iya. Kelas garangan kata Gus Ikdam tuh. Garangan wati ini ada. Garangan laki. Kelas Ustadz Anwar Zaid dongsong nih gedang wong kiri. Taruh buri-buri. Yang di depan ini apa? Wong sugih orang kaya. Itu terjadi itu pejabat. Walaupun datangnya belakang. Dalam masalah memilih jodoh. Apa ini mantu Habib Rusdi? Mana ada mau Habib Rusdi mau tampan Boril apa Aril? Itu aja. Ya. Kerjaannya apa? Turunan keluarganya bagaimana kan gitu. Nasib nih. Nasib sesuai nasab. Gitu ya. Artinya apa? Islam belum menjadi apa? Penentu worldview-nya belum. Paham materialisme, paham apa? Sekularisme ya. Nah ini. Jadi yang kedua tadi apa? Berdamai, saling mencintai sesama anak bangsa rukun ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah watoniyah. Itu orang Islam begitu. Kalau dulu udah pernah jadi soal begini. Ukhuwah di atas firqah, iya kan? Nah. Jadi ukhuwah di atas firqah. Ya. Mana yang harus sama? Rukun iman, rukun Islam. Yang sawabit, yang sudah paten akidah. Mana yang boleh berbeda? Masalah yang mutaghayyirat yang boleh berbeda, yaitu masalah furu', masalah fikih. Itu harus tasamuh ya istilahnya, menghargai. Yang ketiga, kita bertugas atau cara mengisi kemerdekaan menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin ya. Patriotisme gitu ya. Bagaimana kita lebih, kalau dalam hal produk bagaimana Bi? Jadi dia cintailah produk Indonesia waktu itu ya. Padahal dia orang asing nih ya. Ya kan? Orang luar kan. Tapi dia punya PT itu apa itu? Elektronik itu kan, Mas Bion apa itu. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah ini tugas santri, tugasnya apa Ramesa? Belajar ya, mendoakan orang tua. Kalau waktunya pelajaran, belajar yang rajin ya. Kamil, tugasnya santri apa Mil? Belajar. Yang keempat, mengisi kemerdekaan itu melaksanakan tugas ya sesuai dengan kewajibannya. Ya yang kuliah berarti ya lulus lah, masa kuliah nggak lulus sih. Ya itu mengisi kemerdekaan itu dong. Ya. Ya kalau yang nilainya belum A ya A lah gitu kan. Abi punya nggak frame berpikir bahwa membangun bangsa ini melalui apa Memajukan bangsa ini melalui apa? Pembangunan apa? Jalan tol, infrastruktur, atau pembangunan melalui pendidikan? Nah, membangun manusianya. SDM, human resource, sumber daya manusianya biar menjadi manusia yang unggul. Unggul, kalau dimaksudkan unggul itu pengetahuan umumnya, menguasai apa tadi? Iptek ya. Kemudian beradab ya, berakhlak, itu kaitannya iman. Kan begitu. Iman dan imtak dan iman dan takwa, kemudian iptek tuh disinergikan. Berkembangnya UIN jadi bagaimana? Presdo?
sama lah nanti di state itu juga semua dibina cuma UIN, kira enggak sama. Menjadi apa? Intelektual dan ulama. Ini yang jurusannya psikologi di FUSA ya, Pak ya. Psikologi Islam ya. Terus Wala ini jurusan apa? Wah, Febi berarti ya. Febi, antum ekonomi. Wih, rupanya kenal. Loh, manajemen bisnis juga. Manajemen diri, manajemen marbot, manajemen apa ini asrama aja lah. Jadi menjadi prototipe apa model marbot terbaik. Woi, gitu kan? Garangan dari mana ini? Palas. Iya. Proyek pengecatan depan pengimaman 1 bulan selesai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Guru Agustusan sebulan belum selesai. Nah, biarga ini senyap-senyap apa namanya sunyi. Saking sunyinya memang sedang bertahanut. Wah ini di gua ini gua Selarong. Yang kelima ya menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan ya, kekayaan bangsa kita, melestarikan ya, jangan buat kerusakan ya, alam ini dijaga ya, jadi tinggal rawat kan gitu, nggak boleh merusak ya. Yang keenam nanti di share ya, berkontribusi aktif dan positif. Nah, ini. Jadi pemuda itu jelas gitu loh. Pemuda itu umur berapa sampai berapa nih? Ternyata dalam definisinya berusia umur berapa sampai berapa? 16 sampai 30. Ya banyak pendapat ya. Kalau sudah 30 bisa jadi ini apa sudah mulai apa menurun gitu. Nanti kita lihat di slide. Yang ketujuh, menangani setiap masalah tuh. Berarti menjadi solusi ya apa terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, ketertiban umum ya, tawuran gitu. Dia nggak jadi masalah ya, artinya tidak menjadi bagian yang negatif ya. Jadi pemuda yang manfaat gitu ya. Yang terakhir ya, ini secara konsep teorinya membela tanah air ya. Bela tanah air. Jadi kalau ada penjajah, ya kita siap. Tentu berjuang ekonomi syariah, bagaimana kita tidak dihegemoni apa namanya? Hegemoni itu dicengkram, dikuasai, dimonopoli ekonomi kita oleh orang asing. Baik raksasa dunia itu sebenarnya berapa ini? Paham nggak politik global yang ekonomi ini? Siapa yang menguasai dunia dulu sampai terjadi perang benua apa itu? Amerika dan Eropa. Pecah perang Uni Soviet, Eropa kecil. Amerika menguasai. Sekarang raksasa dunia lahir. Apa peradaban Cina itu. Wah. Korea tampil juga itu untuk bayang-bayangin, berani Korea itu. Nah, berikutnya masalah ekonomi juga India itu. Sampai ada motor apa di kita itu, motor bajaj apa? Motor itu sampai. Dan kita ketinggalan terus. Penduduk terbanyak di dunia ini di mana? Negara mana? Cina. Sampai berapa miliar? Kita kan baru 270 juta, Amerika ini
itu sekitar 350 sampai 400-an terpal. India itu nomor 2 kalau tidak salah itu 1 M lebih ya waktu itu ya. Lebih tinggi kalau masih kuliah itu. Nah, jadi kita dengan sendirinya itu umat Islam berapa jumlahnya sedunia ini? Sedunia umat Islam itu cuma berapa, Mbak Dea? Berapa jumlahnya? Penduduk dunia ini berapa M? 7 sampai 8. Dulu sepertiganya itu orang Islam. Berarti sekitar 2 M-an. Naik turunnya. Yang sisanya orang apa? Kafir semua agama. Ratusan agama itu. Ya. Kepercayaan aja di Indonesia ratusan kok aliran kepercayaan. Memang enggak diakui. Diakui 6 beberapa agama di kita. Jadi kita itu kalau Abi Jabri tidak segera memperbanyak anak, kita secara jumlah itu tinggal ini aja dipelototin. Nah, konsep ini perangan antar peradaban itu gimana? Negara bangsa yang bagaimana bersih, bangsa yang mayoritas itu akan menguasai dan menjadi panutan, akan diikuti oleh bangsa yang minoritas. Makanya ana mukasiru bikumul umam. Saya bangga dengan umatku yang jumlahnya banyak. Gak ketemu kita ini. Secara jumlah kita sedikit. Sebab kenapa orang kafir itu kalau memusuhi Islam bisa bersatu. Al-kufru milatu wahidah. Kafiran itu satu milah. Walaupun dalam konteks tertentu dia ada komunis misalnya, ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi kalau sudah musuh Islam mereka bisa bersatu. Ini. Maka kalau kita hanya sedikit, ya, Abi Jabri lama nggak menikah, apalagi Abi Rusdi malah mau nggak menikah, khusus untuk sufi modern ya nggak ada anak, gitu loh. Jadi masa produktifnya udah lewat, nah ini nggak gampang. Akhirnya gimana dong? Pas baris, umpamanya baris Islam, baris 2 miliar. 6 miliarnya semua agama. Ya musuh Islam udah kalah dengan sendirinya. Ya. Enggak usah perang, sudah takut gitu. Itu sudah hukum alam. Dalam arti orang yang kecil, peradaban kecil itu akan mengikuti peradaban yang besar. Baik. Kemudian buka slide-nya. Anak tadi sampai di mana? Slide-nya dibuka. Buka awal. Ya, boleh dibaca. Apa itu? Judulnya apa? Peran pemuda dalam pembangunan bidang agama. Ya, waktu yang terbatas. Dan ini umumnya kuliahnya kampus Islam, ya. Kita juga di masjid nih konteksnya kita temukan ya materi yang relevan. Pengertian pemuda itu ada definisi. Pemuda adalah apa, Din? Warga negara Indonesia. Terus baca. Pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 20 tahun. Ya, itu menurut Undang-Undang nomor bukan. Undang-Undangnya nomor 40 tahun 2009 pasal 1 angka 1. 16 tahun berarti Lutfi ini. Hampir ya? 13 sudah mau ngirim surat ke Mbak Sophie gimana? Kemudian pemuda apa? Suatu generasi. Yang tadi share berisu, yang 8 tadi share. Iya, itu lain materi. Mengisi. Berisu. Ya. Abi Jabri, suatu generasi apa, Abi? Suatu generasi yang di pundaknya terbebani berbagai macam harapan. Antum bisa ngobatin orang
ini depresi mau bunuh diri. Biarkan, gimana caranya? Membangun harapan. Itu sering Jebri kalau udah 30, mulai 23 ini mulai rawan nih. Ya kan? Males makan, murung. Iya kan? Saya bilang punya pikiran apa, mau mikirin apa mau nikah. Ya itu upaya untuk membangun harapan. Ya kalau virus ini kan nikahnya di surga aja nanti kan. Bidadari ngapain ngurusin di dunia ini? Iya. Kalau virus sudah besok aja mau gitu. Ya kan? Harapan jadi jelas sekali bahwa pemuda adalah seorang yang diharapkan, atau dengan kata lain pemuda adalah masa depan. Kalau dibilang pemuda ini Mbak Ulan, artinya apa? Buka di WA-nya Mbak, di materi tadi. Di dalamnya juga kalau dibilang satu begini ya di dalamnya ada pemudi gitu ya. Termasuk juga yang kategori umurnya 16 sampai 30 tahun. Enggak udah otomatis kalau kita dalam, ya kan nggak ada kementerian pemuda-pemudi gitu enggak. Ya, pemuda-pemudi olahraga, kan? Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu sudah mafhum, kemudian di dalamnya juga masuk sebagai pemudinya juga. Slide berikutnya apa itu Mbak Ulan? Berikan apa? Enggak kebuka. Gimana? Berikan aku 1000 orang. Rik. Oh, tua, muda rasa tua bagaimana, Rik? Coba baca, Rik. Berikan apa? Aku 1000 orang berkumis. Kok berkumis? Enggak ya? Nah, orang tua, ini saya akan kucabut Semeru. Kirain cabut kumis dari akarnya. Ya. Berikan aku 1 pemuda, kata Bung Karno. Niscaya akan mengguncangkan dunia. Wah. Gimana itu diguncangkan? Iya. Azan Abi Arga membuat guncang Sukarami. Semua pengen sholat Selasa di Madinah. Wah. Iya. Habis itu tapi bertahanut lagi gitu. Gawat ini. Ya. Artinya apa? Beliau Bung Karno, Bapak Proklamator, tahu ya, sulit diharapkan dari orang-orang tua. Orang tua itu sudah kebanyakannya, beristri juga sudah sering baca omongan saya ini 40 tahun kayaknya udah mau terminal pertama meninggal gitu aja. Kalau beristri kan 20 tahun, omongannya besok mau walimah di mana gitu. Iya kan? Kepala 2. Iya, begitu. Kemudian potensi pemuda, apa Mbak Dea? Potensi pemuda banyak tuh. Ya. Apa? Jumlah pemuda banyak? Banyak. Apa ini kesatria maksudnya? Tadi. Hah? Itu kan satria. Kreatif dan inovatif, ya kan? Kemudian pemuda potensinya futuristik. Dia punya pandangan ke depan. Nah, berapa tahun lagi? Berapa puluh tahun lagi? Sudah dipikirkan sama Abi Jeffrey. 50 tahun lagi? Apa masih hidup enggak? Tapi boleh saja cita-cita visioner ya kan? Kemudian punya semangat juang. Orang tua udah banyak beban. Untuk tanya bapaknya Lutfi ya, bapaknya anak udah. Bebannya bapaknya anak udah banyak anak. Ya enggak aja kan. Enggak bisa mikir banyak. Itu gimana nanti kalau jadi urusan. Sore kan. Udah pondokin aja udah. Gitu loh. Terus apa imajinatif ya, maksudnya ini kreatif loh. Kemudian pemuda juga punya kepandaian ya. Pinter apa? Dinamis. Reformis nih?
suka apa ini perubahan. Apa istilahnya mahasiswa sering agent of change. Iya kan? Agen perubahan. Tapi saya jumpai yang aktivis itu gak libur-libur lama-lama itu virus ini. Iya kan? Setahu saya dulu nggak pulang-pulang ya. Mau libur resmi juga sebentar aja deh. Di kampus itulah dia di ini apa? Sekretariat sama di tempat UKM itulah dia. Dia nyewa tempat untuk base campnya itu. Kemudian idealisme, iya kan? Idealisme ini bagaimana Bijabri? Sesuai dengan ide. Idenya apa? Yang dia yakini itu yang dia perjuangkan. Isme kan paham ya. Pahamnya dia pokoknya harus tegakkan syariat Islam. Wah, mantap. Mati atau tatbikus syariah kan begitu. Berisdol. Kan keras gitu. Siapa yang mati? Nah, dari potensi yang ada itu, apa masalahnya, Mbak Ulan? Masalah pemuda itu apa? Sama lah pemudi juga. Satu, apa itu? Boleh, narkoba ya? Nih, masalah nggak? Di tempatmu itu, pas yang ngerukyah di, bukan rumahmu ya, Texas itu. Nih, kalau malam di sini-sini nih, pesta. Uang kumis tuh. Apa gelandang sebulan waktu lebaran tuh kemana tuh layar keluyur gini Bang Kumis, woi videonya dikirim sama Jin itu kok saya dikirimin begini itu masalahnya Miss nyoba lamanya dari rokok jadi ganja, dari ganja pindah sabu. Lalu masalahnya apa, Mbak Dea? Kurangnya pemberdayaan pemuda, pemberdayaan. Ya banyaklah ya, pemuda ini mencari jati diri ya, sering kita sebut, kita dengar. Dia ingin menemukan dirinya siapa, tetapi ya antum bayangkan saja ya, Brusdi ini jujur ya Brusdi. Ngurus-ngurusin begini nih ya Brusdi. Ya. Ini pemuda dikumpulin banyak nggak orang yang ngurus-ngurusin begini Brusdi? Hah? Ya Brusdi, antum temui makhluk kayak saya ini ngurus-ngurusin begini, kumpul-kumpulin, dilatih ini, latih itu, kasih ilmu, dicegah ini, cegah itu. Berapa banyak yang mau begitu? Hah? Sedikit orang kalau sudah punya kedudukan, zonanya nyaman, ya begitu-begitu ya dia. Hidupnya mekanis itu. Mekanis itu gimana misalnya hidup? Ya malam ya leren gitu ya, Bijabri. Ya, ngomong-ngomong, nonton-nonton TV, ya kan? Subuh di masjid, pagi siap-siap kantor, pulang sore gitu. Gitu terus mekanis itu maksudnya. Ngulang-ngulang gitu. Enggak ada dakwah-dakwahnya. Enggak ada ngurusin habis subuh orang pada tidur, enggak ada. Bunuh kasur itu. Enggak ada. Kita jumpai di kampung-kampung begitu ini apa namanya pembinaan itu paling satu dua ya kita jumpai, sehingga pemuda itu kemana? Pemuda itu kalau belajar di kampungmu dia akan mengikuti apa yang ada karena tidak ada yang mengarahkan. Udah ngikutin apa istilahnya zaman gitu loh. Wayah trek motor ini apa? Terus motor apa dulu? Balap di jalan lurus tuh balap. Wayah-wayah klub-klub balap. Ya gitu-gitu terus. Tapi pembinaan ilmunya enggak gitu. Tawuran gitu. Ini sekarang ini sangat banyak di medsos apa ini? Tawuran di organ, di apa? Di hiburan. Ya gantung ya campur sari apa terus itu kemudian berantem enggak karuan. Belum lagi yang berantem antar perguruan silat kan begitu harganya ya.
Berarti apa? Bahaya ini, disintegrasi ya, perpecahan. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya apa Mbak Mutia? Rendahnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan. Nasionalisme ini paham mencintai tanah air gitu ya, membela tanah air, jangan menjual menjadi apa? Congos dari apa? Orang asing. Ya, ini. Ada nggak yang punya perusahaan besar itu orang Indonesia? Jarang ya? Banyakannya orang luar negeri, kemudian dia ingin memperbanyak apa, memperluas apa? Lahan. Seringnya apa seringnya? Sengketa. Siapa yang ribut? Rakyat miskin, rakyat jelata berhadapan dengan siapa? Apa langsung berhadapan sama yang punya? Oh, enggak, yang punya tinggal bayar orang. Nah, begitu. Mau diadu kan begitu. Mau menjadi apa? Congosnya orang asing gitu. Berantem, membunuh sampai apa? Orang Indonesia sesama anak bangsa begitu. Berikutnya apa? Belum optimalnya peran organisasi lembaga pemuda yang mana? Ya, pemuda ini yang mana yang kemudian memastikan pemuda-pemuda ini terdidik ya, terbina adabnya semuanya ya. Berikutnya banyak pengangguran. Siapa yang punya kuota ABDG? Antum kelas buka. Jumlah pengangguran di Indonesia sekarang. Buka sebentar biar lebih konkret. Ini kan slide ya. Kita lihat ini kan lama buatnya. Update sekarang. Pasca Covid, apa namanya? Resesi global. Berapa pengangguran? Kemarin tuh ada cerita dari podcast Ketua Serikat Buruh apa itu? Sekitar 22 juta. 22 iya. Berapa dari 270 berapa persen pengangguran? 4,15 juta orang. Di Indonesia sekarang. Rentan usia berapa itu? Enggak ada ya. Jadi biasanya yang nganggur yang sarjana ke atas. Malah yang SMA ke bawah itu seringannya apa? Punya usaha. Ya karena dia tidak gengsi tadi langsung dia action. Enggak kebanyakan mikir, otak kiri terus. Antum kuliah manajemen bisnis Mbak Ulan, kalau nggak punya bisnis yang real, Omdo aja, termasuk dosennya dikatakan profesional, dia harus punya apa? Bisnis yang dia kelola, baru itu expert ahli. Kalau psikolog ini Mbak, psikolog bukan umum, ya kan? Cuman perspektif Islam pendekatannya. Karena nantinya Mbak siapa ini dia bisa mengambil profesi psikolog lagi, kemudian memilih klinis apa atau yang menangani urusan di rumah sakit jiwa biasanya. Kalau mau di pendidikan mungkin urusan tes psikologi, bakat, minat, tes IQ. Banyak di psikolog ruang ininya. Nah, konsultan untuk HRD juga perlu psikolog, memilih pegawai, karyawan. Artinya seperti Mbak Dia ini kalau tidak membuka klinik belum ahli. Cuman S1 begitu aja. Belum sampai punya izin bisa klinik psikologi baru. Birsdi juga. Ya, kalau antum nggak punya kitab tafsir, yang nggak punya pondok tafsir, Jabri, nanti malah baik jadi guru agama gitu. Birsdi ya baca guru agama. Guru agama kan punyanya PAI ini loh. Ya, iya. Gitu loh.
Iya kan? Habis itu juga kalau antum paham, apalagi udah sampai S3 ya, kalau tidak punya sekolahan sendiri mendirikan ya sebetulnya belum ahli. Kalau dinyatakan profesional itu wujudnya dia mengelola. Nah, BTD ini kalau nanti sarjana nggak punya bisnis yang dikelola, yang sekolahnya begitu, ini Mbak, saudara saya ada satu di Prasmul, itu kalau dia belum punya, tahu Prasmul nggak? Di sini sekolah bisnis yang paling bagus di Indonesia itu Prasetya Mulia, sekolah tinggi ilmu bisnis itu. Paham nggak Abi Anu tadi? Di situ lulusnya, bisa lulus kalau sudah punya usaha langsung, bukan di internet dulu. Masuknya ratusan juta itu. Prasmul. Iya. Lalu apa? Adanya pengaruh budaya asing. Apa itu song, seks, spot, ya SS itu. Budaya itu. Rambut, gaya-gaya. Iya, bisa di rambutnya. Iya. Benar-benar rambut caluk terminal tahun 90 itu. Sini tipis, belakang panjang dikit. Rambut setengah itu. Kurangnya akses pendidikan. Ya kan? Di lingkaran setannya gimana di? Kalau orang bodoh, akhirnya apa? Pendidikannya rendah. Kalau pendidikan rendah, sulit apa di? Sulit memperoleh pekerjaan. Kalau sudah sulit memperoleh kerjaan, akhirnya susah hidupnya miskin. Itu teori umumnya. Mungkin ada 1-2 nggak sekolah tapi kaya raya. Tapi kan satu nggak bisa untuk pendidikan yang diterapkan, ya nggak bisa. Itu nggak sekolah SMA, Bu Susi pakai C, menteri. Lihat nggak sekolah tapi belajarnya nggak berhenti. Dapat bisa jadi pilot tuh. Kan beda ya sekolah sama belajar. Kebanyakannya ini kuliah tapi belum tentu belajar. Orang kuliah online ya, kesini kok orang ini kok. Di sini ada wifi langsung. Itu perjalanan dari kampus ke sini setengah jam itu kan bodohin aja dosennya itu kan. Berhenti saya tipu mahasiswa enggak lagi. Ya. Sampai di sini baru ikut Zoom gitu kan. Pas di jalan ikut juga tapi dia tinggal nyopir motor gitu. Habis gitu-gitu juga, habis sama juga lah, semua sama itu. Iya, panggil bablas gitu kan. Kemudian apa? Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, ya nggak punya skill gimana? Intinya kemampuannya nggak ada, gaptek. Wah ini nggak menguasai IT. Kemudian masalahnya nggak ada contoh ya, yang jadi pelopor itu siapa? Pemuda sukses, soleh, beriman, bertakwa. Ya masjidnya takwa, pemudanya belum. Pemuda adalah apa? Slide bawahnya Din, agen perubahan. Peran aktif pemuda sebagai agen of change, peran aktif kekuatan moral, peran kontrol sosial. Apa itu peran aktif pemuda? Dalam pembangunan nasional, pemuda mempunyai peran aktif sebagai kekuatan moral. Moral itu akhlak ya. Kontrol sosial dan agen perubahan. Perubahan. Peran aktif sebagai kekuatan moral antara lain yaitu menumbuh kembangkan aspek etik. Jadi antum jadi orang beradab, punya etika itu dan punya moral yang tinggi. Ya tentu lawannya amoral, tidak bermoral berarti kriminal kan begitu. Beradab dia kepada lingkungan misalnya. Berikutnya memperkuat ya samalah iman dan takwa serta
ketahanan mental spiritual. Berarti antum menjadi orang yang soleh. Jadi contoh sebagai pemuda kahfi kan begitu. Profilnya itu. Ya hafal good looking, ya hafal Quran, ya pintar berdakwah, ya apa ini kepanitiaan di masyarakat tampil terus. Macam apa sudah lah gitu. Bos gitu. Nyembelih kambing, satu kambing 2 hari. Ya. Abdi yang terampil gitu, pemuda. Sekarang kalau antum pulang kampung Abdi, berhenti nggak kerjanya, bisa apa di kampung? Jawab. 1, bisa marketing, bakul kota amal. Yang kedua, apalagi? Bisa nukang. Ya. Ayo dijawab dengan keahlian apa? Soft skill. Bukan soft kambing. Keterampilan apa? Bisa nggak mimpin ini? Apa lomba, ketua panitia lomba? Iya kan? Ini Abi kalian lagi disuruh, nanti kita panggil tanggal 20 datang. Apa kerjaan KKN itu? Iya kan? Tentang langsung buat plang. Duit nggak ada, berhenti semua program kan? Duit suruh sum-suman ya. Untung ada KIP, uang rakyat pula itu habis tadi itu. Tuntut di akhirat kalau nggak ada hasil. Siapa yang bayar? Rakyat. Pemerintah yang ngumpulin duit pajak itu dibagi-bagi loh BTD. Emang dari mana dia duit? BUMN bangkrut semua. Gimana? Ngutang lagi. Ini pajak itulah yang untung kan istilahnya. Iya. Donatur OKT itulah. Ya. Kemudian penemuan terbesar dari generasi kita adalah bahwa manusia dapat mengubah kehidupan mereka dengan mengubah cara berpikir mereka. Waktu itu Torik pernah Abi tanya ya, Rik, rugi mondok pelajarannya banyak Rik? Tidak mondok sedikit. Umur sama, isi beda. Sama-sama 3 tahun. Temanmu tidak mondok, kawanmu SD dulu, kamu mondok. Berapa perbandingan wadahnya ini? Yang mondok 3 tahun bisa penuh segini, kawanmu jangan segini. Udah itu kegondol HP, kegondol lingkungan, kegondol teman. Habis lah. Tinggal sertifikatnya aja, ijazahnya. Print sendiri aja ya di. Nah itu. Jangan hanya sekedar ngejar ijazah, tapi kompetensi. Siapa ya? Oh ya, ada juga tuh contoh. Pusing-pusing kaya raya ya, udah tahu. Ya udah, buat sekolah kampus sendiri, print. Ya kan? Kemudian inti tujuan pembangunan kepemudaan itu apa? Pemudi yang diharapkan yang bagaimana Pak? Pemuda yang beriman dan bertakwa, boleh istilahnya punya karakter. Kemudian berakhlak mulia, punya adab-adab yang baik. Demokratis dalam arti yang sempit, ya bisa hidup berdampingan ya, beda-beda pendapat satu masjid nih, mazhabnya beda ya nggak apa-apa gitu. Kemudian bertanggung jawab tuh. Kalau udah dibagi piket kamar ini, kok kamar mandinya kotor, itu belum ada PJ-nya yang ditempel di Rusdi. Kalau Mbak Wulan, Mbak Dea, Mbak Mutia kamarnya depannya, ya iyalah, masa dia mau masuk kamar lompat langsung, pasti nginjek terasnya harus bersih, antri apa lagi? Bertanggung jawab, amanah, sehat, cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri, punya kapasitas. Kemana Nabi digini? Kapasitas waktu itu, ya, kemampuan, sehat, cerdas. Ini tukang asam lambung nih, Abi Jabrin ya, mutah aja nih. Cerdas sama pintar katanya beda ya. Membaca peluang, cerdas. Kemudian kreatif ya. Taman mini Indonesia nggak indah gimana itu? Udah jadi belum Bri? Tanaman-tanaman yang apa namanya itu? Hidroponik, coba. Dan mandiri. Nah ini dalam rangka mandiri nih. Mbak Mutia
apakah masih harus dikasih uang sama orang tua? Masih? Oh enggak. Mbak Mutia nggak minta uang orang tua, habis itu. Kalau nikah berarti bisa BMM, biaya masing-masing, damai itu. Nah, ya, Mbak Ulan minta ya, Mbak Dea minta belajar ini gimana caranya. Karena kuliahmu 5 hari Mbak susah. Kalau kayak Mbak ini digabung kuliahnya dipadatkan 2 hari. Betul-betul bisa mandiri nanti. Mandiri kan paling tidak ekonomi ya itu. Bagaimana Din? Balik Din, 15 tahun sudah nggak minta uang orang tua Din. Kan tabungan udah banyak sih Din, lumayan ya. Iya nggak? Ya nggak Din? Iya, itu bisa untuk membayar motor Bang Kumis loh. Iya tabungannya Din. Setelah beli HP ya beli motor, laptop, Bang Kumis habis. Motor Bang Kumis itu kalau cuma ditawar 2 juta ditinggal aja segantung. Untuk ini supaya dia nggak layar keluyur. Mending saya bayar uang itu 2 juta daripada ngelihat orang layar keluyur, bikin orang tidur nggak tenang. Takut-takutnya Bang Kumis ini tangkap polisi kenapa gitu. Motornya mati pajak lah macam-macam. Kemudian apa tuh? Berjiwa kepemimpinan. Ini loh, kelemahannya apa? Tidak punya leadership. Jadi orang yang nggak tunung. Inti kepemimpinan itu apa? Mempengaruhi, menggerakkan. Tentu kaitannya dengan apa yang dia lihat di sekitar dia tahu menata diri loh. Apa Abi Jabri falsafah Jawamu diajari nggak sama orang tua? Teposli roh gitu ya, bisa menempatkan di diri. Kalau jadi mahasiswa marbot, bidiki misalnya, itu ya kita tinggal di mana? Di situ. Oh itu Abi Rizli itu ada hukum-hukum yang tidak tertulis. Ya nggak perlulah masjid nunggu kotor baru disapu. Ya sebelum kotor disapu lah tempat ibadah. Kamar itu sebelum ada ini Abi Rizli kayak penggusuran gitu ya. Apa? Operasi Pol PP gitu ya. Sudah diturunkan itu ya. Menurut Abi Rusdi pemimpin itu bakat apa bisa dididik? Bisa diciptakan atau memang dari sononya? Bisa diciptakan. Berapa persentasinya waktu itu? Untuk membentuk apa saja kesuksesan itu? 80. Yang 20 itu gen. Ya. Paham belum? Mbak Mutia memang ibunya guru. Ya. Bapak ibunya kerja apa? Bapak kebon. Hah? Pegawai. Apa jadinya? Di dinas kehutanan. Dinas kehutanan di situ kemudian bekerja sama dengan swasta, butuh orang gitu. Karena pegawai negerinya kurang gitu. Penyuluh. Pegawai lah ya, pegawai. Ibunya guru nggak? Lu mau jadi guru ngapain? Dari mana? Nggak punya modal. Mbahnya dari guru. Teori ini kemudian menjelaskan 20% saja untuk berkontribusi kesuksesan. Misalnya ini Mbak Ulan, Mbak Dea nggak ada turunan guru apa ada? Kalau tidak punya turunan berarti ya yang dikuatkan 80% dengan belajar dan berlatih, pengalaman empirisme. Yang 20%-nya nggak punya. Tapi kalau ini Ahnaf kan bapaknya guru, dia sudah punya modal 20%, kemudian dididik, dilatih jadi guru, bisa mencapai 100% dengan modal sudah 20. Itu teori itu. Maka melahirkan pemimpin itu bisa. Bukan, ya kalau nggak bisa merubah akhlak, nggak bisa melahirkan pemimpin, ya nggak ada lagi sekolah-sekolah. Untuk apa nggak bisa dirubah? Tapi memang kalau yang sudah bakatnya di situ, makanya konsepnya gimana Abi? Tadi paham nggak? Abi Rizlu, BBS, ketua BBS.
Mbak Mutia BBS itu istilah di ICA, bakat, bahagia, sukses. Aslinya ya orang ini nanti belum tentu jadi guru model begini, tukang ongkon. Belum tentu lah, jadi yayasan ketuanya cocok. Dari pemborong ini apa? Pokoknya tukang ngatur lah orang satu ini, tukang ngatur pedagang itu ngatur duting gitu. mandor kolor dari mana tuh? Ya. Ya gitu BDG kan, jadi karena dia senang begitu, maka dia apa namanya sukses. Iya. Bakat, bahagia, sukses yang kemudian itu pada akhirnya Mbak, itulah yang kemudian menjadi profesi dia. Kadang karena senang hobi, dia hidup ekonominya ditopang dari hobi. Banyak orang hobi hewan-hewan, hobi nanam-nanam, akhirnya berubah jadi apa? Penghasilan. Anak masjid ini yang senang nanam-nanam ya cuma Nabi Jabri itu. Itu sudah dinilai sama Mbah itu. Yang lain apa ngurusi kebon, yang ngurusi yang mau itu Jabri yang kurus itu. Yang lain enggak. Apalagi orang ini anaknya orang tani tapi memang dia enggak mau tani. Terus nyangkul kolat. Kongkonannya angel. Enggak senang punya taman, punya ini. Senangnya melihara kumis gitu. Sama modif motor gitu. Cocok kuliah sekolah STM udah lewat. Kuliah apa ya enggak ada lah, udah jadi bengkel aja modif. Ya. Bakat, bahagia, sukses. Pemuda berikutnya apa? Oh ini sudah kita bahas kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan. Jadi kalau masalah bela negara itu antum tuh ngerti gitu loh. Kalau kita ini dijajah secara ekonomi, ya, maka kita harus bangkit. Bahwa segelintir orang dulu teorinya 2% orang ini menguasai seluruh perputaran ekonominya, cuman orang-orang kaya segelintir orang. Jadi memonopoli, ya, mereka menguasai. Misalnya yang ekonomi syariah nih Mbak Ulan mau buat dulu apa itu seperti Alfa minimarket 212. Kan mereka nggak punya produk, ya kan? Paham maksudnya? Mereka nggak punya produksi, semua yang dijual kelontongan segala macam. Mereka beli dari PT-PT besar itu. PT-PT itu Unilever segala macam tidak memberikan harga, tidak menjual ke dia nggak punya barang. Bisa begitu. Dia cuma apa jadinya? Dia terhenti, dia tidak bisa. Mereka punya kuasaan, ini nggak sejual di sini, di Alfamaret saja yang dijual, Indomaret. Itu kenapa kok Alfamaret, Indomaret depan-depanan begitu? Apa itu? Itu Berisdo itu sudah dihitung penduduk sekian menit yang lewat, berapa motor, jumlah penduduk. Itu nih kuliah analisis pasar itu. Maka dia akan dompleng riset marketing, dompleng. Kadang itu yang punya bersaudara itu yang punya bisa jadi. Misalnya duluan Indomaret, ya Berisdi kiri jalan, depannya nggak lama muncul Alfamaret. Iya, jadi itu secara marketing teorinya disitulah titik orang akan belanja. Itu sudah diriset itu. Jadi dia, ya kalau nggak ada kirinya, kanannya gitu aja udah. Gitu. Ya, mereka melakukan itu. Dalam berikutnya apa? Berdaya saing. Ya, bisanya apa? Kalau misalnya TKI itu kemudian tenaga ahli gitu ya, Pak, bidang-bidang yang bukan asisten rumah tangga, buruh kasar ya punya daya saing kan. Kalau enggak, ya apa? Misalnya Berisul TKI di Saudi, jangan di sana jual pasir, bisa. Dikira karena padang pasir terus. Guyonannya begitu ya, dia mau ngapa di sana gitu? Iya kan? Yang diharapkan kan nih mahasiswa ini apa gimana itu? Orang lokal, orang ini ya Pak, orang daerah
Tapi apa? Wawasannya apa? Kemampuannya nasional bahkan internasional global. Nah, wawasannya global. Bisa kita di luar negeri bisa hidup apa enggak? Jangan nggak bisa hidup nih. Gitu. Kemudian daya saing itu biasanya jendelanya apa? Ini virus ini. Bahasa itu jendela dunia. Terserah antum mau dalam yang mana. Semakin antum tidak ada yang dikuasai selain bahasa ibu dan bahasa Krui dari Lampung Barat, kanan, Lampung, pesisir. Kalau saya bahasa Jawa Tengah, Timur misalnya, ya cuman itu Indonesia. Berarti kita bisa kita bayangkan link kita itu, jaringan kita cuman itu aja. Sebab kita nggak bisa komunikasi. Daya saingnya jadi apa? Rendah. Nih. Dan itu kan membangun skill itu enggak begini terus loh Mbak Ulan, baca slide ini enggak lahir skill dilatih langsung. Mbak Mutia enggak bisa ini ngajar anak TK cuman teori slide dari kampus dibaca diterangin dosen, harus praktek. Enggak bisa, ya. Skill mengajar, skill mengatasi Romesa nangis misalnya. Udah bisa diamankan. Romes. Jadi kalau Umi Mutia lagi bosan sama Umi Dea ya, udah kenal. Umi Bulan, kalau nanti Umi Bulan mau organisasi hari Sabtu, Umi Deanya organisasinya hari Minggu gitu gantian ya. Umi Mutianya kemana? Kuliah ya. Gitu. Karena ini udah diomongin, nanya lagi semua kalau kamu masuk rumah gitu bingung nggak mau diapain gitu. Nah kalau di situ nih bapak lurah gitu, laki perempuan ponakannya banyak itu serenteng gitu, nggak perempuan. Ini kakak Ahnam juga nggak punya adik perempuan, dia kaku, dia mau diapain, mau pegang di mana, nggak dielus-elus nanti nangis. Kaku lah. Tapi kalau Amir Rusli enggak itu, adiknya perempuan nih. Biasa Amir Rusli. Kemudian berikutnya bahwa pemuda merupakan tulang punggungnya bangsa dan agama ya. Tuh. Nah, antum yang lanjutkan lah, Bi. Mati juga ini abi-abi ini, Bi. Bediki mati cepat loh. Birisdo udah kurus gitu kan. Antum lah, Rek. Sebeling-belingnya antum Rek tetap harus gantiin loh Rek. Iya kan? Boleh beling di sini nggak apa-apa, tapi pas pulang mustad gitu kan. Oh iyalah, di sini di rumah dakwah gitu. Uang kumis saja di sini begitu, di rumah takbiran, kan? Mustad juga gitu. Ya. Legend gitu. Kalau sore treknya, maghrib bisa mustad. Khotibnya mati abi-abi. Berikutnya apa itu slide-nya? Orang yang paling menyedihkan di dunia adalah orang yang mempunyai penglihatan tetapi tidak mempunyai pandangan. Antum ini Iqra pernah saya sampaikan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, melihat, membaca keadaan. Sekampung mudik, wah susah ini. Di sini mau bicara intelektual belum bisa. Di sana masyarakatnya urusannya apa nih? Bagaimana perut, besok mau dagang apa, besok nanam apa gitu terus. Sisa waktunya baru ibadah. Buktinya kalau azan itu 12:30 pulang dari sawah. Nggak mesti setiap ini waktunya. Begitu masyarakat di pedesaan. Tapi sudah mulai rame ya. Jadi masyarakat pinggiran kota jadi kota ini. Dulu sini pinggiran, jadi sekarang jadi tengah nanti kalau sana Unila di sana bangun kampus-kampus itu. Di sini jadi tengah lama-lama, nggak lagi pinggir. Melihat, membaca peluang. Berapa persen belum masuk grup majelis intelektual apa udah? Kalau udah, berapa persen itu? 80% orang bekerja tidak sesuai jurusan kuliah. Iya kan? Yang 20% saja yang sesuai. Istilahnya apa?
mismatch, istilah bahasa Inggrisnya apa Bruce Lee? Di luar bidang. Bahkan Habib Rizli sudah dapat virus ya apa pemahaman worldview sama Habib Jeffrey, kita harus multidisipliner. Wah, itu agak-agak ini. Iya kan? Sudah mulai paham bahwa universitas itu berpikirnya bukan juz'iyah loh. Kuliah itu berpikirnya luas. Gitu. Ya tapi bidang keahliannya jangan ketinggalan ya. Misalnya Mbak Mutia ada kasus nih, dia udah semester 7 bahasa Arab, tapi pas giliran ngelamar ditanya mau ngajar apa? PKN gimana gitu. Jadi bidang core keilmuannya enggak kompeten gitu. Kalau Mbak psikologi ya, kemudian menjawab matematika, kemudian IPA, IPS ya enggak apa-apa. Abi tadi matematika, IPA bisa, bisa. Abi Rizdo kemarin juga udah, Abi Rizdo ini akal-akalan ini, nggak ngaku bisa bahasa Arab. Abi Diki, kalau ngaku bisa, pasti nanti suruh. Ini politik lama, lagu lama itu. Satu itu ada aja, tapi kan tetap aja tahuan. Yang penting tadi udah nangkring yang bersihin ikan itu, penderitaan itu ya. Gara-gara minggu nggak datang-datang jadi begini deh. Saya lihat jamnya jam 6.30, gimana mau ke pasar ini, kacau semua ini. Ya ketinggalan betul, udah habis ini kan, bener. Ya, itu loh doh. Jadi mau disuruh habis nanti. Masih pula di kampungnya, kapan mau berangkat ke doa gitu kan? Tugas pemuda apa di sini? Harus berpikir panjang, banyak beramal. Ini pemuda loh, nggak ada karyanya loh. Prakarya ada pelajarannya, tapi dia karyanya apa? Ya, kalau semua nggak bisa bijar saya saranin cepet nikah. Karyamu anakmu itulah yang nanti melanjutkan gitu, ya. Apalagi langsung 3 kan cepat. Bijak dalam menentukan sikap, maju untuk menjadi penyelamat. Tuh, maju, tampil. Memutia ini, kenapa mau masuk ini? Promes. Kok diterima TK Mondok? Macam mana? Malah suruh sama saya. Tapi Mbak Putih jawabnya, saya malah senang sama anak-anak. Oh, yang benar sayanya. Nanti gimana gitu. Ya udah kalau senang. Berarti kan nggak nyeksa. Tambahin lagi anak-anaknya dong, cariin dong. Ya karena senang kan, bakat, bahagia, sukses. Nanti kalau Mbak Mutia sudah SPDI kan, iya kan, SPD, PGMI, bahasa Arab nggak jadi, sudah langsung dilantik sarjana, buka pondok kan. Nah, Birisla pengen buka pondok juga, ya udah bertemu aja, udah sama-sama buka pondok, udah punya pengalaman, cocok nih. Tadi pagi sudah mulai sayur ya, sayurnya enak loh itu. Itu kalau beli sedikit loh Mbak Wulan sayurnya itu kalau beli itu. Terus manis keseringannya. Kita ini orang lidah Sumatera macam Habib Rizli, kalau manis-manis terus nggak jadi. Kalau Habib Jabri masih mending, orang Jawa masih senang manis ya. Orang Sumatera nggak bisa. Iya. Pemuda, ayah Bowo. Nah, taklim ayah Bowo. Masih ada nggak itu? Peran ayah Bowo sebagai pemuda pembangunan. Apa itu? Membangkitkan sifat kritis. Tamu masuk masjid langsung, dilarang kamar. Sebagai generasi pengganti. Habib Bowo meninggal diganti Lutfi, pemuda. Belum tua udah meninggal Habib Bowo ini. Atau hidup tapi seperti mati kalau tidak ada karya. Ini virus ini. Generasi penerus pemuda. Pemuda sebagai pembaharu moral bangsa, sebagai unsur perbaikan, sebagai arsitek peradaban. Mati juga yang tua-tua ini, Bidiki. Sekecil-kecilnya dakwah di Aceh ini kalau saya meninggal juga tutup. Virus ini belum tentu. Udah aku tanya,
belum tentu kuat Ustaz gitu. Ustaz gitu Bruce Lee kan gitu. Belum tentu. Mas Kumdin belum tentu sama. Orang dia hidupnya masih paksaan, suruh ini. Yang bisa ini yang dengan kemauan sendiri. Memang tugas kita mendesainnya kemudian supaya gayung bersambut harapannya gitu. Kalau nggak gayung bersambut ya selesai mondok mau 10 tahun juga biasa aja setelah itu. Wah, Jeffrey yang buat sendiri nanti kan calonnya kan penjamin mutu kan. Kemudian garis hidup refleksi apa ini? Ini ya, Mbak Mutia ada kelemahan nggak? Nggak bisa galak ya? Kelemahan diri dilawan sama Rapa. Yuk, Izam. Kelemahan diri apa? Kelebihan diri apa? Tujuan target yang jelas. 4 tahun harus lulus ya, Mbak Mutia, Mbak Bulan. Tulis di kertas diare kalau zaman dulu. Iya, ditulis. Lulus masuk 2022, lulus 2020 berapa? 8. Terus 8 semester saya cukup. Ya. BTD apalagi uang rakyat haram. Lewat semester 8. Donatur sampingmu itu, donatur UKT itu. Capek ngajar di sana sini itu sampai pontang-panting tuh yang kehujanan, saat hujan izin wes. Yang disuruh beli sayuran wes sampai rumah. Nah, kumpulin duitnya, setorin ke Pak Propwan. Ya, bayar UKT. Apa yang akan dilakukan pemuda untuk keluarga? Antum tuh berperan sebagai apa? Din. Untuk keluarga apa? Bantu orang tua apa? Untuk masyarakat. Nih, lembak sos di pinggir jalan itu apa ini? Siringnya itu harga. Jangan sampai rumputnya itu sampai nyolok mata harga, saking tingginya itu. Di sini dulu kayak mengerikan dulu. Virus dia itu saksi hidup. Ya. Untuk profesi apa? Antum punya keahlian di bidang itu untuk diri sendiri. Waktu itu sudah dianu ya, muslim yang istimewa bagaimana? Manfaat bagi diri dan keluarga, manfaat bagi agama, manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak menjadi muslim minimalis. Ini muslim yang manfaat. Ini ada cerita ini. Jam 9 selesai ini. Mari kita simak cerita tentang kata kecil. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil, kata-kata banyak yang lomba, ya lari ya menuju puncak. Bagaimana sampai kepada menara yang tinggi? Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan, ya dan memberikan semangat kepada para peserta. Ya, yuk semangat, yuk kamu bisa, ayo, ore, ya terus, batas, lomba dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa sampai ke puncak menara. Terdengar ada yang berkata, jalannya terlalu susah. Nah ini, udah meromet duluan, ngeluh duluan. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak. Wih, gitu kan? Atau lagi ngoceh lagi nih, tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi. Bang Kumis, kata-kata kecil mulai berjatuhan satu kan, jatuh tuh. Apa aku bilang katanya jatuh. Kecuali mereka yang tetap bersemangat. Nih. Terus nggak ada matinya ibaratnya virus di terus semangat. Judul ganti sampai 40 kali terus seminar lagi semangat virus di. Ya. Tadi kayaknya sibuk bayar UKT apa mondar-mandir enggak ikut talim tadi. Menaiki menara perlahan semakin tinggi dan semakin tinggi terus. Penonton terus bersorak, terlalu susah. Susah. Enggak seekor pun yang akan berhasil. Untuk dikendor-kendorin semangatnya tuh. Mana bisa tuh, ngajar ini susah. Terus lebih banyak hal lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Nah, udah. Lihat kawannya semakin down. Tapi tapinya nih ada satu kata yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi.
Dia tak kenal menyerah. Ternyata apa katanya apa? Katanya budek gitu ya. Tuli. EGP. Kalau orang Jawa bilang gimana? Mbak Ulan? Gak tak reken. Karepmu. Woi. Mau dibilang komis, mau bilang apa, keriting, memang iya gitu kan. Gak apa-apa, gak tak reken. Terus ya. Tulisan Nabi Ali jelek amat, terus nulis, ngajar terus. Sampai dipecat. Nah itu. Akhirnya bisa nulis ya. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil ke puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu kok bisa. Ternyata jawabannya apa? Katak itu budak tuli. Din, mau diomong apa aja EGP, yang penting dalam kebenaran. Itu Rick, prinsip harus hafal Quran, terserah mau dibilang botak apa-apa. Hari ini tidur di lapangan misalnya. Gak apa-apa terus istiqomah itu. Masjid penuh, ada tamu ayah bawa, suruh tidur lapangan situ. Ya kan? Iya. Besok bisa urusan. Pokoknya bertiga ini ku serahkan yang nanam pisang kalau ribut. Ini Bu, terserah Bu. Mau untuk apa? Ini mereka nih yang ninju itu. Nah, gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita optimis ya, optimis. Ya udah mau diomong apa aja karena tujuannya kuliah, menuntut ilmu, diomel-omel kepala sekolah, ketua yayasan, diomel-omel bapak asrama. Kalau memang salah terima. Ya, EGP terus optimis melangkah. Semoga sukses bisa diraih oleh para pemuda dan yang paling penting ya di hari kemerdekaan ini iman terus meningkat, jangan sampai beristilahnya apa? Euforia, gekap gempita, maksiat. Iya kan? Mangku purel kayak gini. Jadi sama DJ, ya selesai lah, bukan syukuran enggak panen dosa gitu kan. Iya kan? Ini garangan-garangan ini kan bahaya ya. Enggak bahaya bahaya gitu. Bahaya gitu. Ya. Iman dijaga. Berlibur boleh ya, tapi berlibur harus tepat. Kalau berlibur tidak tepat bisa menambah dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.